Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Siapakah Yesus Kristus bagimu? Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia. Yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang menggugah, yaitu, kata orang, siapakah aku ini? Ini adalah momen refleksi yang sangat penting, bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita. Saat kita menjawab pertanyaan ini dalam kehidupan kita, kita mengarahkan fokus kita pada siapa Tuhan Yesus bagi kita secara pribadi. Jadi, mari kita mulai dari sini. Siapakah Tuhan Yesus bagi kita? Apakah Dia hanya sekedar tokoh dalam sejarah? Ataukah Dia adalah sahabat dan penyelamat yang siap membimbing kita setiap langkah? Ini adalah saat yang tepat untuk menggali lebih dalam. Luangkanlah waktu untuk berdoa, merenungkan firman-firman-Nya, dan bukalah hati kita untuk mendengarkan suaranya. Ketika kita melakukannya, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan Yesus, tetapi juga kekuatan untuk mengubah hidup kita. Dalam keseharian, mari kita terapkan ajaran Tuhan Yesus dengan tindakan nyata. Setiap hari adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Apakah itu dengan menyapa tetangga, membantu teman, atau mendengarkan orang yang membutuhkan dukungan kita? Setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar. Ingatlah, kita adalah cerminan dari kasih Kristus di dunia ini. Jadilah terbuka untuk panggilannya. Ketika kita merasakan dorongan untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih, atau ketika kita merasa diundang untuk berbagi harapan, kesaksian, tanggapi dengan semangat. Hidup dengan kesadaran akan identitas Kristus dalam diri kita memungkinkan kita untuk mengalami perubahan. Kita tidak hanya menjawab pertanyaan tentang siapa Tuhan Yesus,
tetapi kita juga mengizinkannya untuk memimpin, membimbing, dan membentuk perjalanan hidup kita. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus akan memberikan makna lebih dalam pada hidup kita. Jadilah cahaya bagi dunia, dan biarkan kasih dan kebenaran Yesus bersinar melalui tindakan dan kata-kata kita. Dengan begitu, kita tidak hanya akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mencarinya. Sekarang, marilah kita jalani hari ini dengan semangat baru, siap untuk menjadi saksi kasih Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya dan mengakui bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Terimalah kehendak kami, terimalah hidup kami, dan terimalah semua yang kami miliki, agar kami menjadi milik-Mu sepenuhnya, sekarang dan selama-lamanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.